Halo Tribuners, Anda kembali menyaksikan program Breaking News bersama saya, Nurul Asari. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF terus melakukan serangan mematikan di jalur Gaza. Pada Kamis 21 Maret, IDF mengeksekusi warga Palestina dengan cara meledakkan gedung di Kompleks Al-Shifa. Serangan itu menyebabkan setidaknya 140 warga Palestina tewas dan sebagian besar adalah anak-anak. Semua peralatan media, semua peralatan medis seperti pencitraan sinar X dan juga resonansi magnetik di jalur Gaza hancur lebur. Tidak ada yang tersisa selain puing-puing bangunan yang dihancurkan oleh Israel. Tidak hanya sampai situ saja, pada malam harinya Israel kembali melanjutkan serangannya di Gaza dengan membakar rumah-rumah yang menampung warga sipil. Banyak keluarga yang terjebak dan dilaporkan meninggal dunia. Koresponden Al-Mayeden di Gaza melaporkan bahwa IOF masih menargetkan setiap benda yang bergerak di dalam kompleks tersebut. Semua komunikasi pun masih terputus sehingga tidak dapat memantau bagaimana kondisi di dalamnya. Sementara itu di wilayah Gaza Tengah, pesawat tempur IOF menargetkan kamp pengungsi Al-Nusairat sebanyak 4 kali. 9 warga Palestina dikabarkan tewas setelah IOF mengebom sebuah rumah tersebut. Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant akan berkunjung ke Washington DC dalam waktu dekat. Kunjungan itu ditujukan dengan membawa daftar panjang senjata yang diinginkan oleh Israel untuk melanjutkan perang di jalur Gaza. Yoav Gallant diperkirakan tiba di Washington DC pada hari Minggu 24 Maret 2024. Sementara itu juru bicara Pentagon Sabrina Singh mengatakan bahwa Gallant akan berkunjung ke kantornya pada Selasa 26 Maret. Ini akan menjadi kunjungan pertama ke Amerika Serikat sejak ia menjabat lebih dari 1 tahun lalu. Galan dijadwalkan akan bertemu dengan Menteri Pertahanan Amerika Serikat Lloyd Austin, penasihat keamanan nasional Gedung Putih Jake Sullivan, dan juga pejabat senior Amerika Serikat lainnya. Sebelumnya pada hari Rabu 20 Maret, Yoav Gallant dan juga Lloyd Austin berbicara melalui telepon dan membahas mengenai kedatangan sang menteri Israel itu. Gallant mengatakan kepada Austin bahwa dia akan datang dengan membawa daftar permintaan sistem senjata khusus. Seorang pejabat senior Israel mengatakan permintaan tersebut tidak hanya mencakup permintaan jangka pendek untuk perang di Gaza, namun juga permintaan jangka panjang untuk membeli lebih banyak lagi jet tempur F-35 dan F-15. Selain itu, Israel juga ingin mendapatkan pasokan jet tempur dan sistem senjata lain dipercepat sebanyak mungkin. Dan sebagai informasi, Amerika Serikat sendiri telah menyumbangkan sebanyak 3 miliar dolar setiap tahun dalam bentuk bantuan militer. Kini paket bantuan militer senilai 14 miliar dolar Amerika Serikat juga sedang menunggu persetujuan akhir dari Kongres Amerika Serikat. Sebanyak 36 negara dan juga badan-badan PBB mengadakan pertemuan pada hari Kamis 21 Maret 2024. Adapun pertemuan ini membahas tentang bagaimana cara mempercepat bantuan untuk tiba di warga Gaza melalui jalur laut. Pertemuan tersebut dihadiri oleh Koordinator Senior Kemanusiaan dan Rekonstruksi PBB untuk Gaza, Sigrid Kaak, dan juga Kepala Staf Dewan Keamanan Nasional Amerika Serikat, Curtis Reed. Sebelumnya banyak lembaga yang mencari jalur lain untuk mengirim bantuan agar bisa sampai ke Gaza dan akhirnya jalur alternatif yang dipilih adalah jalur laut.
Namun sayangnya jalur alternatif ini belum memiliki infrastruktur yang memadai. Salah satu badan amal yang mengirimkan bantuan dari Siprus pekan lalu harus membuat dermaga pendaratan dari puing-puing untuk pendaratan bantuan. Amerika Serikat juga rencananya akan membuat pelabuhan untuk memudahkan pengiriman bantuan ke Gaza. Dan pada minggu lalu, satu kapal bantuan telah diberangkatkan dari Siprus, sementara dua kapal bantuan rencananya akan dijadwalkan berangkat dalam beberapa hari mendatang. Maka dari itu saat ini 36 pejabat dari berbagai daerah sedang memikirkan cara untuk memaksimalkan bantuan tersebut. Menteri Luar Negeri Siprus Konstantinos Kombos mengatakan mereka akan membahas pembentukan dana untuk koordinasi bantuan. Apabila rencana ini nantinya mencapai final, maka rencananya kapal bantuan yang akan dikirim akan datang lebih banyak lagi. Kombos juga menegaskan saat ini tidak hanya berfokus untuk memperbanyak bantuan, namun juga menyelesaikan konflik yang terjadi dengan begitu cepat. Demikian breaking news hari ini, saya Nurul Sari dan tim yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.